Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi dengan saya Maihatul Fatihah. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kedzaliman dan pergaulan sosial yang dijelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain di surat An-Nisa ayat 5-6 dan ayat 26, ayat 39-41. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam hadir sebagai petunjuk yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam Al-Quran, kita menemukan banyak ayat yang memberi tuntunan tentang keadilan sosial, pengelolaan harta, serta larangan berbuat zalim, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Surat An-Nisa adalah salah satu surat yang syarat dengan hukum dan etika, mengandung pesan-pesan penting tentang bagaimana kita bersikap dalam pergaulan, terutama terhadap kaum yang lemah seperti anak yatim, dan bagaimana menghindari sikap yang melahirkan kezaliman dalam bentuk apapun. Tafsir Jalalain adalah salah satu tafsir klasik yang ringkas namun padat makna, menjelaskan ayat-ayat tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kajian hari ini kita akan bersama-sama menyelami makna perbuatan zalim dan nilai-nilai pergaulan sosial sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa, yaitu pada ayat 5 sampai ayat 6, kemudian ayat 26 serta ayat 39 sampai dengan ayat 41. Semoga dengan memahami ayat-ayat ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih adil, bijaksana, dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Surat An-Nisa ayat 5 yaitu ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang berada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka makan dan pakaian dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kaitannya dengan pergaulan sosial dan kezaliman. Ayat ini melarang memberikan harta kepada orang yang tidak cakap, seperti anak yatim atau orang yang bodoh, karena bisa jadi disalahgunakan. Kemudian hal ini bagian dari menjaga kemaslahatan sosial dan menghindari kezaliman dalam bentuk pemborosan atau penyia-nyiaan amanah. Orang tua atau wali harus bertindak adil dan bijaksana dalam mengelola harta anak yatim agar tidak terjadi kezaliman finansial. Kemudian surat An-Nisa ayat 6,
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Yang artinya, ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai menjaga harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu makan harta anak yatim itu lebih dari batas kepatutan, dan karena takut mereka akan dewasa. Barang siapa di antara memelihara itu mampu, hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, boleh memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian jika kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adalah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian Kaitannya itu. dengan keadilan dan pergaulan sosial. Ayat ini mengatur mekanisme pendidikan pengujian anak yatim sebelum diserahkan hartanya. Ini menunjukkan pentingnya akhlak sosial dan tanggung jawab terhadap kaum yang lemah, mencegah kedoliman terhadap anak-anak yatim, memberikan hak mereka hanya setelah mereka layak mempergunakannya adalah bentuk dari keadilan sosial. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Yang artinya Allah hendak menjelaskan hukum-hukumnya kepadamu, menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang-orang sebelum kamu, dan menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dilanjut lagi kemudian surat An-Nisa ayat 26, bahwasanya kaitannya dengan pergaulan sosial dan kezaliman, menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan menghindarkan manusia dari kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Allah menginginkan manusia berjalan di atas jalan yang lurus dan penuh kemaslahatan sosial. Kemudian surat An-Nisa ayat 39. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Yang artinya, mengapa mereka orang-orang munafik tidak beriman kepada Allah dan hari akhir serta menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka. Allah Maha Mengetahui keadaan mereka. Itu kaitannya dengan pergaulan sosial dan kezaliman. Celaan bagi orang yang enggan berinfak dan tidak beriman. Mereka menzalimkan diri sendiri dan masyarakatnya karena tidak menunaikan hak orang lain dan dari hartanya. Padahal infak adalah bentuk kasih sayang dan solidaritas sosial. Lalu surat An-Nisa ayat 40 sampai dengan 41. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan, niscaya Allah melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-sisinya pahala yang besar. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Yang artinya,
Maka bagaimanakah halnya orang kafir itu apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu? Itu berkaitan dengan kezaliman dan keadilan sosial. Allah sama sekali tidak berbuat zalim. Sebaliknya akan menegakkan keadilan yang absolut. Mengingatkan pentingnya menjauhi kezaliman dalam bentuk apapun itu, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun publik. Yang umum, jadi dari ayat-ayat ini dalam tafsir Jalalain dapat disimpulkan bahwa pergaulan sosial dalam bentuk Islam diatur untuk mencegah kezaliman dan menegakkan keadilan. Bisa terjadi dalam bentuk penyalahgunaan harta, pengabaian hak anak yatim, enggan berinfak, dan ketidakadilan terhadap sesama manusia. Kemudian akan ada pertanggungjawaban sosial dan individual di akhirat kelak, termasuk atas perbuatan zalim kepada sesama. Allah tidak menzalimi, maka manusia pun harus menjauhi segala bentuk kezaliman terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.